i'tikaf di masjid. Yang kedua, niat mengangkat derajat dengan ilmu. Yang ketiga, niat bersilaturahim. Dan hadirkan niat-niat baik lainnya. InsyaAllah kita yakini setiap niat akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat seperjuangan menuju jannah, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Zat yang telah memberikan petunjuk kepada kami, yang mudah-mudahan membuat kami ketika berada di jannah bersyukur dan mengatakan seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, niscaya kami tidak akan berada di jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita terus memperbaharui kesaksian kita bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, al-mahbub yang berhak paling dicintai, al-matbu' yang berhak paling diikuti, al-ma'bud yang berhak diibadahi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kepada hamba Allah yang mulia ini, yang terpilih atau al-Mustafa, maka mari kita senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan tentang pentadabburan ayat-ayat kata yang terkait dengan Madinah. Dan kita ketahui, ingat kota Madinah begitu banyak keutamaannya, kemuliaannya luar biasa, sehingga banyak orang yang juga tahu keutamaan wafat di kota Madinah juga banyak. Sehingga banyak orang yang ingin wafat di Madinah, ya, dikuburkan di Baqi. Tetapi satu tempat yang begitu mulia pastilah juga diliputi dengan tantangan yang berat. Jadi kota Madinah ada kemuliaan di sana, tapi ada tantangan yang berat di sana. Apa itu tantangan yang utama? Yaitu sifat kemunafikan. Ya, sifat kemunafikan. Jadi kalau musuh kita jelas, itu memeranginya mudah. Tapi kalau musuh itu tidak jelas, memeranginya juga susah. Dan kita hari ini setelah Palestina, ya, kita tidak boleh lupa apa yang terjadi di Sudan. Dan ini sudah berjalan 3 tahun. Mulai dari dulu Omar Bashir jatuh oleh sesama militer, dan sekarang sama-sama muslim. Jadi kecintaan atau perbedaan pendapat, awalnya kan perbedaan pendapat, di mana yang mengkudeta Omar Bashir tidak memberikan
tempat bagi RSF. Terjadi penolakan dan berujung pada pengelompokan dua kubu. Jadi perbedaan pendapat yang kemudian bertemu dengan haus pada kekuasaan, jabatan, kemudian berkembanglah pada akhirnya pada fanatisme kelompok, dimanfaatkanlah oleh setan-setan yang lewat. Ya, di sana mungkin ada orang Islam dari negara lain yang punya kekuasaan dan terlibat, saya tidak sebutkan. Di sana juga ada orang-orang Yahudi yang kemudian akhirnya memperkuat perbedaan di antara keduanya. Kalau sudah itu yang terjadi, kita juga bingung mendukung siapa, ya kan? Karena yang satu pengkudeta, yang satunya lagi tidak jelas. Nah, ini situasi yang rumit. Yang berdampak sudah pasti adalah umat Islam, jutaan umat Islam mengungsi, dan yang diberondong yang mati sia-sia. Belum kampus-kampus yang sebagian besar kampus itu memberikan pendidikan gratis di masa Omar Bashir kepada orang Indonesia. Ya, itu kemudian kampus-kampus itu sekarang sudah hancur, bangunannya hancur. Beberapa kampus itu sudah hancur. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia akhirnya pulang, belum lulus, melanjutkan di banyak kampus di sini. Jadi di antara yang berat itu adalah melawan kemunafikan. Dan dampak dari kemunafikan itu memang membuat penderitaan itu panjang. Umat Islam ini dia tidak dijajah 350 tahun, tapi dia berjihad 350 tahun. Yang jihadnya melawan apa? Ya sebenarnya substansinya melawan kemunafikan jihad bangsa Indonesia ini. Tidak melawan Belanda sebenarnya. Ya, Belanda masih sedikit. Ya, kalau kita bersatu sebentar. Tapi karena kita tidak bersatu, akhirnya panjang jihadnya. Nah, demikian juga di masa kota Madinah. Makanya sampai ada surat Al-Munafikun, surat yang kemudian berisi tentang bagaimana kejahatan-kejahatan orang-orang munafik. Dan latar belakangnya kita sudah pelajari pada bulan yang lalu. Misalkan di ayat ke-8 ini mengandung ayat diksi tentang Madinah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul perjalanan pulang dari perang Bani Mustaliq, ya, maka kemudian pada perjalanan perang itu ada konflik kecil, perselisihan antara Muhajirin dan Ansor. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu memang enggak senang melihat orang itu akur, enggak senang. Diprovokasi, dimanfaatkan situasi itu, dan Allah. Jadi ketika kita baca ayat ke-8 ini, kita sedang membayang ya, bagaimana kemudian orang-orang munafik itu membuat kericuhan, ya, memancing api dalam sekam. Dan Al-Muhajirin dan Ansor sebenarnya tidak punya masalah besar, kecuali Muhajirin ini orang pendatang. Nah, kalau Ansor itu pribumi, apa istilahnya kalau politik itu, pilihlah warga lokal, pilihlah apa istilahnya kalau bahasa politik, anak daerah, ya kan? Pilihlah anak daerah, ya kan? Nah, tapi
kepemimpinan itu banyak dari orang pendatang, itu masalahnya. Nah, itu kalau orang Ansor jiwanya tidak bersih, dia tidak mau menerima orang pendatang. Tapi bab Ansor itu, makanya dia disebut Ansor. Itu kan memang bab pertamanya, bab jiwa yang bersih. Dia selain itu. Nah, kemudian berkata Abdullah bin Ubay bin Salul ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaqulun, ya Abdullah bin Ubay dan teman-temannya yaqulun, la irraja'na ila al-Madinah, jika kita kembali ke kota Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal, pasti orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Siapa yang kuat? Pribumi atau orang setempat? Orang pribumi. Orang pribumi sama, orang pribumi orang setempat sama. Ya tentu saja orang daerah lebih kuat. Ya, pasti jumlahnya lebih banyak. Namanya pendatang. Stigma pribumi itu kuat. Jadi orang kuat, orang pribumi, putra daerah asli, pasti akan bisa mengusir para pendatang. Ya. Nah, maka kemudian terdengar hal ini di telinga Nabi SAW, turunlah ayat untuk mengingatkan semua pihak. Orang munafik diingatkan, orang Ansor juga dikuatkan, orang Muhajirin juga ditenangkan. Nabi diminta mengingatkan, dan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya hari ini. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Yang namanya al-izzah, izzah, kemuliaan, kewibawaan, kekuatan, itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Karena kekuatan kaum mukminin itu adalah kekuatan ruh, ya. Kekuatan ruh. Ketika hari Sabtu ini libur, ya, ada Pak Robi yang mau kemah. Itu kekuatan ruh Pak Robi. Ya. Harusnya pada subuh tidur-tidur aja. Pak Robi cari kerjaan, kemah. Nah, itu kenapa Pak Robi begitu? Karena ruh orang beriman, ya, ingin cari sesuatu yang berbeda. Misalnya. Jadi walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Nah, substansi ruh, kekuatan bahwa keperkasaan itu milik Allah, Rasul, orang-orang beriman itu enggak paham orang-orang munafik. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi kalimat la yukhrijannal a'azzu minhal azal itu sebenarnya kan satu sifat kesombongan orang munafik. Seakan-akan mengatakan kita ini orang yang paling mulia karena kita yang menguasai daerah. Ya, jadi al-a'azzu itu artinya ya kita ini telah lama memimpin Madinah. Tiba-tiba kita dipimpin oleh al-azallu, ya, orang yang baru datang dan secara kemuliaan mereka tidak kita kenal, gitu kan. Nah, siapa al-azallu ini? Ya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya kan Muhajirin. Nabi Muhammad SAW juga disebut Muhajirin kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ada yang belum selesai di kepala beberapa orang. Nah, itulah orang munafik. Tapi dampaknya besar, ya kan? Jadi paradigma itu masih paradigma jahiliyah, bukan paradigma besar. Padahal nanti setelah ini kan Allah itu sudah jelaskan persatuan, ya, tidak ada lagi paradigma jahiliyah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul masih mengukur manusia itu dari sifat apa, status sosial. Kita orang setempat, dari status harta juga, karena orang Ansor yang orang kayanya ya tentu logis jauh lebih kaya dibandingkan orang Muhajirin pada awalnya, dan jumlah pengikutnya
juga tentu lebih banyak karena orang setempat. Jadi kenapa disebut lebih mulia? Karena dia status sosialnya sebagai warga kota itu, hartanya pasti lebih banyak karena muhajirin sedang merangkak untuk bisnisnya, dan juga penduduknya lebih banyak. Nah, ini pandangan materi, dianggap orang yang lebih mulia itu karena sifat yang materi duniawi. Nah, Islam itu selalu membawa kita berpikir jangan melihat orang pada fisik, lihatlah pada metafisik. Kan ada cerita Abu Nawas kan, dia datang ke sebuah pesta pakai baju biasa, nggak diizini, nggak diizini. Masuk lagi dia ganti baju yang bagus, oh dia hormati. Nah, karena dia ambil ayam taruh kantongnya, ambil bakso taruh kantongnya, ambil nasi taruh kantong. Orang pada bilang, kenapa masukin ke kantong, nggak makan? Iya, kayaknya orang menghormati makanan saya, biar makanan saya makan. Jadi sama itu kemarin ada video sosial ya, apa namanya, video aksi sosial, namanya video real, apa istilahnya kalau video real? Video yang kita melakukan sesuatu untuk melihat sosial eksperimen. Itu apa kan jadi sosial eksperimen. Jadi ada orang pakai baju jelek gitu ya, datang ke acara mingguan, bukan akadan, mingguan, apa kan? Itu baru sampai depan gerbang udah pada ditahan hampir semua tempat di daerah Afrika, ditahan, stop, nggak boleh, ini bayar segala, karena nggak boleh masuk. Maksudnya mau pengen berdoa, nggak boleh, nggak boleh. Jadi berdoa karena memang pakainya seperti peminta-minta. Akhirnya dia pun datang ke masjid. Jadi tadi bukan satu tempat, banyak tempat, hampir semua tempat. Nah, kemudian datang ke masjid. Pas Jumatan itu, ya kan orang lagi pada mau Jumatan, dulu dia dekat. Terus ditanya sama orang, ngapain Pak? Saya mau doa boleh nggak? Kamu Muslim bukan? Tapi saya mau doa. Ya udah, jadi saya ajarin dulu, ya kan? Dia nggak ada di permasalahan pakaiannya. Datang lagi dia ke masjid yang lain, ya begitu juga. Nah, itu kan sosial eksperimen. Dari situ dia bukan Muslim, tapi dia ingin mengatakan, oh ternyata di Muslim itu nggak melihat pakaian. Nah, ada lagi sosial eksperimen yang lain, ya, ini channel yang lain, ya kan? Jadi ada non Muslim juga perempuan, dia teleponin satu-satu yang mingguan tadi, ya, telepon satu-satu, Pak, saya ini ibu-ibu yang perlu susu buat anak saya, apakah Anda punya solusi? Saya sedang kehabisan uang buat beli susu. Semuanya yang dia telepon dari pekanan itu, dari mingguan itu, nggak ada yang mau bantu. Wah, kita nggak ada ini. Ya. Nah, begitu dia telepon masjid di daerah tertentu, dia telepon, Pak, saya ini, tapi saya bukan Muslim, tapi saya butuh ini. Itu yang menerima telepon langsung, oh, ibu namanya siapa? Tinggal di daerah mana? Kami bisa bantu. Ya, kami bisa bantu. Langsung nggak pakai bla. Kami bisa bantu. Ibu ada di daerah mana? Susunya apa? Tapi kami nggak ada yang antar. Ibu berapa jauh perjalanannya? 10 menit. Mungkin kan ambil di tempat kami, karena kami kebetulan lagi nggak ada kendaraan untuk mengantar ke sana. Oh bisa, kami antar. Jadi kata beliau respon, wah ketika saya nelfon masjid cepat. Ketika nelfon yang lain, nggak bisa, panjang lebar dan seterusnya. Nah yang kayak gini ini kan yang sangat berkesan sebenarnya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang membuat Islam itu yang tadinya di Nusantara ini mayoritas, coba kerajaan-kerajaan yang kita pelajari di ilmu sosial, bukan kerajaan Islam kan awalnya, kerajaan apa ya? Nah, itu. Kerajaan mingguan kan ada, nah, mingguan kan datang dari penjajah, ya kan? Tapi Hindu itu akhirnya bersih kecuali di Bali. Itu
proses alamiah. Proses alamiah dari ajaran Islam itu yang tidak kenal kasta, nggak kenal status sosial, nggak kenal harta, nggak kenal jumlah pengikut. Nah, itu yang masih ada dalam pemikiran paradigmanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka pemikiran jahiliyah itu dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Al-izzah itu maknanya kekuatan, kehormatan, kemuliaan, martabat yang tertinggi itu adalah kalau orang itu kenal kepada Allah. Wala tahinu, ya gini, misalkan antum ketemu pemuda nggak percaya diri, apa motivasi dari orang? Saya nggak percaya diri kalau berhadapan sama orang Muslim. Apa yang keingat untuk memotivasi anak-anak kita supaya dia semangat? Nah itu. Terus wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu, jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa sedih. Wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin. Nah ya, jangan pernah merasa sedih, engkau itu tinggi. Tinggi itu bukan sombong. Ketika engkau sudah kenal Allah, martabat tinggi, yang lain tidak kenal Allah. Tapi kalau engkau memang beriman, jadi kemuliaan itu bukan karena suku, bukan karena kekayaan. Kemuliaan itu karena keimanan dan ketaatan. Nah itu paradigma itu yang dirubah, bukan karena suku. Kan banyak orang masih mempertahankan suku. Bapak Ibu, tolonglah panggil saya keturunan darah biru. Nah, dalam Islam itu tidak dikenal darah biru. Nah, meskipun Islam juga mengajarkan untuk memposisikan orang sesuai posisinya. Itu juga menjadi pelajaran yang lain. Jadi itu beda ya, bedakan. Kalau yang kita bahas itu sifat diri kita. Kita memang darah biru, kita bersikap biasa, ya kan? Nah, bersikap biasa. Ada keturunan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim itu kader dakwah, ketemu biasa, nggak mau dipanggil Muslim, nggak apa, padahal itu cucunya. Nah, tapi ada yang bukan keturunan founding father, ya, tapi ingin dipanggil Gus misalnya. Nah, sekarang lagi ada viral-viralan masalah Gus sudah, sehingga ada orang mengatakan, aduh kalau Gus saya dekat dulu nih, selalu ada masalah kalau Gus. Ya sebenarnya enggak juga, itu kan paling baru tiga orang yang masalah. Gus kan banyak. Ya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah seseorang itu mulia bukan karena martabatnya, bukan karena sukunya, bukan karena sejarahnya, tapi karena keimanan dan ketaatan. Itu diri kita. Tapi ketika kita melihat orang lain, kita juga harus ini pelajaran lain, memposisikan orang sesuai martabatnya. Beda kan? Nah, Nabi SAW itu sangat menghormati Abu Sufyan. Ya, seandainya kita saya tidak sampaikan ini, mungkin kita akan berperilaku begini. Misalnya di sini ada Abu Sufyan. Abu Sufyan sama, Abu Sufyan gitu. Enggak, Nabi itu tidak memperlakukan Abu Sufyan sama. Karena Abu Sufyan itu orang besar. Jadi Nabi memperlakukan Abu Sufyan itu sama. Nabi memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul juga beda. Kita kan pemimpin pasukan dihormati. Ya. Cuma Abdullah bin Ubay bin Salul nggak bisa cukup karena tadinya kan dia harusnya penguasa minimal penguasa Yatsrib, minimal penguasa Khazraj, minimal ya, maksimal yang menguasai Aus dan Khazraj. Nah kemuliaan yang datang dari manusia itu sebentar. Contoh dulu kalau kita ke Malaysia, ke Singapura, ke Masjid Sultan, sampingnya kan ada istana, ya kan? Ramai ke sini. Aduh, harus ke sana. Tiket murah nih, 300.000 aja. Dengan sejarah ya. Sholat di Masjid Sultan. Itu tradisi anak tradisi Singapura itu sholat di Masjid Sultan. Makan martabak rusa di belakangnya. Nah, samping kan itu ada istana. Istana itu sejarah Islam
yang sekarang anak cicitnya kalau hari Ahad paling diajak sama kakeknya, ini dulu kakekmu penguasa Singapura, nah, gitu kan dulu. Saya mengatakan bahwa sejarah apa yang kita banggakan itu bisa hilang. Kemuliaan yang kita miliki hari ini itu nggak abadi, tapi kalau kemuliaan yang dimiliki mukmin itu abadi karena sumbernya dari Allah. Nah, sementara kemuliaan yang diagung-agungkan Abdullah bin Ubay bin Salul atau orang munafik itu fana. Maka kejarlah kemuliaan yang datang dari Allah. Nah, ini kan perbincangan tingkat tinggi. Makanya disebutkan walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik ini nggak mikirnya nggak sampai ke sana. Dia nggak paham itu bahwa kekuatan itu dari akidah. Gitu. Nah, kita juga jangan sampai mengaku beriman, tapi cara pandang kita cara pandang materialistik. Ya, cara pandang materialistik. Melihat sesuatu itu dari cara pandang materi. Itu pelajaran itu. Ya. Jadi ini baik. Nah, berikutnya, inilah fondasi daripada kebersihan jiwa orang-orang Ansor. Jadi seberapapun api dalam sekam yang dibangkitkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ada dampaknya pasti, tapi nggak besar. Kenapa? Karena dia menghadapi orang yang imannya sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang Ansor yang mereka sudah menempati kota Madinah, ya kan? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan sudah beriman min qablihim. Jauh sebelum Muhajirin datang mereka beriman. Mereka beriman itu bukan karena Muhajirin. Mereka beriman ya karena mereka paham ada dakwah yang sampai ke dalam jiwa mereka dan ketemu dengan apa kebutuhan mereka. Nah, karena itu, karena mereka orang beriman, mereka akan mencintai orang beriman. Meskipun beda partai, ya kan? Beda suku, beda adat istiadat, beda negara, selama dia itu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, pada hari akhir, kepada qada dan qadar dan qadar, kepada para malaikat, maka kita beriman kepada siapapun yang beriman. Itu konsekuensi orang beriman. Dia disatukan dalam kesamaan cara pandang. Termasuk ketika ada orang Muhajirin datang, langsung muncul cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Langsung muncul al-hub, cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu evaluasi diri kita. Sudahkah kita mampu mencintai seseorang karena dia mencintai, karena dia beriman? Nah, kadang-kadang keimanan kita terganggu karena hal sifatnya materi bagi kita. Materi itu tadi yang saya sebutkan, partai politik, materi kan, negara itu materi, kekayaan itu materi. Kadang kita lebih menghormati orang yang kaya dibandingkan orang yang miskin. Kadang-kadang kita lebih menghormati orang yang pintar daripada orang yang bodoh. Ya, padahal kalau kita melihat orang yang bodoh kan harusnya muncul sayang, ya kan? Wah, dia harus kita bantu. Kalau kita mau orang pintar harus kita sayang juga, tapi menjaga dia supaya tidak sombong, gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat itu secara adil. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Nah, itu luar biasa, dia bisa mencintai para pendatang. Gak mudah mencintai pendatang. Ya, kita saja didatangi orang Myanmar pada ketakutan, ya kan? Wah, nanti begini-begini, usir lagi. Ya, jadi di negeri Eropa diusir, di negeri Muslim diusir juga. Nah, orang Myanmar bingung, kita lari kemana nih? Ke dalam negeri dibunuh.
ke sana diusir, di sini diusir. Ya. Tapi akhlak orang Myanmar nggak bagus nih. Ya. Ada teman-teman kan akhlak tidak bagus. Ya harus kita pahami, ini orang nggak bagus karena pendidikannya nggak bagus dia nggak belajar pondok pesantren. Islam susah berkembang di sana, tapi agamanya Islam, imannya belum kuat. Gitu ya. Nah, dan Turki saya kira termasuk negeri yang paling banyak pengorbanannya untuk orang-orang yang datang ke negaranya sampai hari ini. Datang dari Suriah itu berapa banyak difasilitasi di Turki, fasilitasi luar biasa. Dan tentu ada negara-negara yang lain. Nah, kemudian mereka mencintainya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka pun ngasih bantuan. Nah, yang menarik kenapa sampai ada ayat ini adalah orang Ansor ini dia memberikan sesuatu yang sebenarnya dia butuh, tapi dia lupa bahwa dia butuh. Kira-kira kenapa? Saking inginnya bantuin orang dalam kepentingan saya di nomor 2 kan. Misalkan kita sudah haji, pengen haji lagi ada uang 54 juta, Ustaz saya itu berbuka. Tapi di sekitar kita ada orang yang keliling hutang, ada orang yang dibantu, pilih mana? Gitu kan? Ya, dua-duanya baik. Tapi kalau kita bicara ini, kita bicara fiqh al-awlawiyah. Itu dibahas di bukunya Al-Qarawi. Bagaimana membuat prioritas penggunaan uang 54 juta kedua? Ketika orang sudah haji, ada 50 juta kedua, saya rindu. Nah, maka membuat komparasi antara rindu sama bantu saudara kita dengan pinjaman tidak berhubungan sama qardul hasan. Ya, yang mana? Nah, kira-kira susahnya kita memilih itu lebih susah lagi orang Ansor memilih bantuin muhajirin atau enggak dengan padahal mereka butuh. Wala yajiduna fi sudurihim ya wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mimma utu itu artinya dari apa yang mereka berikan itu sebenarnya mereka perlu, tapi mereka lupa tuh jadi padahal mereka perlu. Kenapa? Wa yu'thiruna ala anfusihim, karena dia lebih mendahulukan orang beriman daripada diri mereka sendiri. Ini kan kalau kita renungkan, kita sedang belajar al-jasadil wahid, jasad yang satu. Jasad yang satu itu, kalau perut kita lapar, kita kasih makan perut kita. Nah, ketika saudara kita lapar, kita merasa lapar. Padahal kita perlu beli baju yang bagus gitu, merek Polo. Kita pengen beli baju bagus merek Polo. Harganya 100 ribu. Ya 100 ribu itu tahu ya. Harganya mungkin 300 ribu. Tapi ada orang nggak makan. Saya beli baju atau baju. Nah itu kalau orang beli itu refleksnya langsung udah Polo itu apaan sih? Ya kan? Nanti cari Polo KW aja gitu. Maksudnya Polo KW itu Polo yang tetap ada gambar begininya, tapi mungkin gambarnya ya agak berbeda gitu kan. Tapi saya merasa pakai baju ketika ada orang lain lapar tuh nggak bisa kan, berarti saya masih lapar, dia lapar tapi kita merasa kita masih lapar. Nah, itu kan pelajaran, itu latihan riyadhah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, ini bukan bicara Polo, ini bicara primer ini sebenarnya. Walau kana bihim khasasah, jadi mereka itu berkesusahan. Khasasah itu ya mungkin ada hubungannya sama bahasa Melayu susah ya. Khasasah susah. Mungkin ada mirip ya, sama seperti keluarga kalang kabut. Nah itu kan kalang kabut ya. Kalang kabut seperti laba-laba. Keluarga laba-laba itu keluarga yang kalang kabut. Patut diduga, ya. Saya kan senang, kita kan tahu sejarah kan. Patut diduga ini ada hubungan. Walau kana bihim khasasah. Oh ternyata pakai sok ya, dalam bahasa susah, khasasah, ya susah. Ya. Jadi
orang muhajir, orang Ansar itu susah. Dia dalam kondisi kesusahan. Kira-kira begini, kalau tadi polo itu masih ada tebulan, masih bisa hidup. Ini kira-kira kita makan itu sehari 3 kali, bahkan 4 kali sama makan roti pas subuh ya. 4 kali, katakan 3 kali. Nah, tapi kemudian kita rela makan 2 kali supaya 1 kali kita kasih ke orang. Ya. Atau bahkan dia makan 1 kali. Oh, ini 1 kali menarik nih. Ada beberapa video di sosial media itu orang barat presentasi dan video-video lama. Mereka sudah lama mempresentasikan begini. Ini wallahualam, ini analisis mereka. Makan 3 kali sehari itu kata mereka, kata orang barat ya. Beberapa orang nih, bukan 1 orang, profesor-profesor makan 3 kali sehari itu baru mulai muncul ketika revolusi industri. Ketika ada revolusi industri terjadilah pabrik, maka bekerja di forsir, ada istirahat makan supaya produktivitas meningkat. Sejak saat itulah makan jadi 3 kali. Terus mazhab dia makan berapa? Makan 1 kali sehari. Kata mereka makan itu orang sebenarnya cukup 1 kali sehari. Nah, kenapa saya bilang wallahualam? Karena kalau kita coba makan sekali sehari kan, atau pusing kan malamnya kan, ya, karena nyut gitu kan. Tapi karena dulu belum ada listrik ya kan, gelap. Kira-kira aku ngapain kalau nggak tidur di malam hari? Ya, tidur. Ya kan tidur gitu kan. Nah ternyata zaman hari ini orang tuh berhenti makan jam 6 sekarang tren. Ya, trennya jam 6 berhenti makan, jam 6 lagi buka puasa. Apa namanya? Intermittent fasting kan? Bisa tuh kan orang seperti itu. Nah, sehingga bahkan sekarang ada orang yang lupa makan. Ya, pagi dia belum sarapan, kerja panjang, tiba-tiba udah sore, aku belum makan. Banyak juga orang begitu. Artinya bisa juga ternyata orang makan sekali sehari. Nah, tapi kok kita di kepala kita masih 3 ya. Nah, itu nanti. Nah, oke. Kayaknya kalau 1 jangan. Makannya 2 kali kan, 1 sarapan. Oh iya, 1 sarapan ya. 4 dong sama roti, 4 pembuka ya. Tapi kita kalau nggak bisa makan 3 mungkin kebanyakan, 1 mungkin terlalu sedikit, dan wakadari keja'alnakum ummatan wasata, kita ini umat pertengahan, maka makanlah 2 kali, itu bagus. Ya, 2 kali. Jadi pagi makan, sarapan, siang makan, setengah, nah malam bagus kalau kita nggak usah makan. Ya, nggak usah makan. Makanya kayak Anokri kan, badannya kan bagus. Ya. Nah, sering push up ya. Jadi kadang-kadang banyak makan juga, kita nggak segar juga. Dikit makan juga kita melempung. Makanya makan sedang-sedang kita sehat, kuat, tidak sakit gitu kan. Nah maka menarik kalimat berikutnya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa may yuqashuha, syuhha inilah sifat kikir dalam diri kita. Siapa yang syuhha itu nggak ada dalam dirinya, kira-kira orang itu beruntung. Jadi ternyata kalau kita ulang-ulang baca, takutkah kita kalau maknanya begini? Seandainya ada orang yang tidak makan dan kemudian kita malah lebih memilih beli polo, akankah sifat syuhha itu jatuh pada diri kita? Seandainya kita tahu. Jadi kita tahu ada tetangga kita tidak makan, ada teman kita yang punya hutang, ya, dia sudah pernah minta kita, saya punya hutang dan saya bayar. Akankah kemudian kita masih bisa beli polo? Apakah pada saat itu kita itu punya sifat syuhha atau enggak? Nah, itu saja renungan, ini kan renungan. Apakah kita punya sifat syuhha? Kenapa? Karena orang yang punya sifat syuhha dia nggak beruntung. Maka ayat ini ayat yang memberikan motivasi. Oke, supaya lengkap maknanya. Jadi ayat ini kan sebenarnya konteksnya itu konteks fight. Fight itu rampasan perang, ya. Rampasan perang tapi nggak pakai perang. Kalau antara rampasan perang pakai perang namanya ghanimah. Nah, sama kalau Nabi perang, Nabi ikut namanya ghazwah.
Nabi mendesain perang tapi Nabi gak ikut, namanya syariah. Ya. Kalau Nabi menang dapat rampasan, namanya ghanimah. Kalau perang gak ada rampasan, itu namanya fai. Nah, fai ini ditinggalkan oleh Bani Nadir. Nah, maka Nabi SAW yang namanya orang perang, motifnya salah satunya adalah ghanimah, fai. Bisa materi, bisa manusia. Ya, laki-laki itu ngejar manusia di perang itu. Ya, bisa jadi asisten dan seterusnya. Nah, ternyata pada saat itu Nabi memilih membagikan harta Bani Nadir itu kepada muhajirin yang sangat miskin. Nah, dan kaum Ansor menyambut keputusan Nabi itu dengan tidak iri sama sekali. Padahal mereka kekurangan. Padahal mereka perlu juga fight. Tapi mereka tidak kasih model. Kenapa? Keputusan Nabi keputusan yang paling adil. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang memuliakan orang-orang Ansor, yang menjelaskan siapapun orang kalau pondasinya iman, dia akan punya cinta. Saya jadi teringat sebuah pesan Nabi SAW, jangan engkau mengaku beriman sebelum engkau punya cinta. Ya kan? Jangan engkau mengaku cinta sebelum engkau biasa berbagi hadiah. Maka kasihlah hadiah, sebarkan salam, maka kalian akan punya cinta, dan cinta itu wujud kalian punya iman. Dan Ansor melakukan itu karena dia punya cinta. Cinta yang merupakan ketulusan, cinta yang dibangun karena ikatan iman, lebih kuat dari ikatan persaudaraan, ya, mengalahkan ikatan suku, itu luar biasa. Dan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, itu memang artinya bebas dari iri, tidak ada iri sama sekali. Dan ini menunjukkan tingkat spiritualitas yang paling tinggi dari seseorang itu adalah ketika dia tak punya iri dengan harta. Ya, misalkan antum udah kerja 10 tahun, 15 tahun, tapi kok ada orang baru masuk, dia jabatannya cepat naik. Ya, kalau kita iri-irian nggak akan sehat hidup kita. Ya, masing-masing sudah ada targetnya sendiri. Jadi apa pelajaran dari ayat ini yang kita bisa ambil? Fokuskan makanan untuk jiwa kita, batin kita, supaya kita tidak punya sifat syuh. Ya, syuh. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi adalah tingkat kedermawanan di mana kita itu memberikan sesuatu pada saat kita kekurangan, bukan pada kelebihan. Kalau pas lebih kita ngasih, itu biasa, justru kebangetan kalau nggak ngasih. Tapi kalau dalam masa kita kekurangan tidak ngasih, masih ditolerir sebenarnya. Tapi ketika kekurangan kita ngasih, nah, itu tingkat yang tertinggi. Makanya perintah Allah tuh ngasih itu kan bukan hanya pada saat lapang, tapi justru pada saat sempit. Ayatnya apa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Jadi kalau kita atau saudara kita diskusi kepada kita, saya ini uang sudah hampir habis, pekerjaan belum dapat, bisnis belum tahu kemana. Amalan apa yang salah satunya bisa saya kerjakan? Justru amalan ini salah satunya adalah berinfak. Tapi kalau uang saya nggak ada, uang saya tinggal menipis, berinfak. Ya, berinfak. Jadi jangan sampai, maksud saya adalah jangan sampai tidak ada agenda infak ketika kita uangnya pas-pasan, gitu maksudnya. Jangan sampai tidak ada agenda itu. Ya. Karena justru dari pintu itulah mungkin Allah memberikan lebih banyak. Kenapa? Karena pengorbanan kita lebih tinggi. Maka 1 dirham dianggap Allah lebih besar daripada 100 dirham. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, muflihun itu orientasi akhirnya akan surga. Maka khawatirlah kalau
kalau kita masih merawat kikir, ya. Misalkan ini kita punya tanah, nggak dikerjakan, ada orang mau pakai buat produksi, bagusnya dikasih apa? Dikasih, tapi tetap dengan hitam putih. Kadang-kadang ada orang nggak bisa diusir. Ini kan ada kasus KDM terbaru nih kan, nggak bisa diusir. Bukan KDM, Artaji Pak tadi nggak bisa diusir. Pas diusir dia minta diberikan rumah, ya. Diganti rumah, pengen rumah yang bagus, gitu kan. Jadi pastikan kalau memang ada yang bisa kita produktifkan. Tapi Allah jadikan syuha itu bisa menghalangi kita dari surga. Yang keempat adalah kira-kira pelajaran begini. Carilah komunitas yang terbaik. Dan sebaik-baik komunitas itu adalah komunitas orang-orang beriman. Komunitas orang beriman itu komunitas yang di antara mereka saling berkorban, saling cinta, saling empati, dan komunitas itu yang harus dijaga. Nah, komunitas itu sangat ideal. Karena sangat ideal, musuhnya pasti luar biasa. Karena orang yang paling sakit demam ketika orang beriman itu saling mencintai, itu siapa yang paling demam? Iblis. Aduh, ini kok Rama sama Novri ini dari kampus nggak bisa dilepas, cari rumah aja sampai satu komplek gitu kan? Gimana cara melepas keduanya gitu kan? Itu kan yang paling demam siapa? Iblis. Nah, maka musuh pertemuan Rama sama Novri ini musuhnya apa? Musuhnya hati. Kadang-kadang masalah hati kan, baper ya. Makanya di dalam cinta antara orang beriman itu dia tidak. Kenapa gini? Kenapa ada orang perutnya makan perlu tapi dia bisa kasih orang, padahal dia butuh. Kenapa itu? Ya dia cinta, tapi cinta itu muncul karena apa? Karena ilmu. Ya, karena ilmu. Maka orang itu ketika dia bawa ilmu, tidak bawa perasaan, dia tidak akan pernah sakit hati. Dia akan selalu menjaga. Bahkan kalau misalkan di antara antum berdua kadang-kadang ada masalah, antum akan selalu hadirkan husnuzon, rasa kabar. Ya, kenapa? Ini pasti ada yang tidak suka di antara kita di kaum muslimin menjadi saling baper. Pasti ada sesuatu. Nah, maka saya sering sampaikan, terutama di sekolah-sekolah juga. Sekolah-sekolah itu adalah institusi yang paling nomor satu memberikan keteladanan bawa ilmu, tidak boleh bawa perasaan. Karena orang itu kadang-kadang jadi jahil karena bawa perasaannya. Dan bawa perasaan, akhirnya ilmu dinomorduakan. Kita nggak mau, kita kadang ada orang soleh jadi mencela. Ya, di sekolah-sekolah itu kadang ada tadinya dia orang yang sangat produktif soleh, begitu kehilangan jabatan membuat yuwas-wis ada. Nah, maka itu perasaan. Jadi tidak boleh baper, tapi bawa ilmu. Ketika kita bawa ilmu, maka kita akan selalu bisa merawat komunitas itu dengan cinta, ya, dengan saling berkorban, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, dan bersyukur. Nah, maka kalau antum sekarang di sekolah, saya sampaikan standar ini kan harus diukur, ya. Standar nggak boleh baper itu harus diukur. Ada 8 standar saya buat. Standar keempat itu namanya adalah kritis dan positif mind. Artinya justru dengan standar itu setiap guru harus kritis. Kenapa saya buat standar itu? Karena ada beberapa pimpinan ketika dikritik oleh bawahan dia baper, itu tidak hanya tugaskan. Nah, dengan standar ini justru kalau guru itu pendiam, dia nggak ada nilainya. Dan mendorong atasan juga harus menilai, oh iya masukannya. Nah, itu mendorong orang itu anti baper. Baik, itu diantara pelajaran surat Al-Hasyr. Kemudian Quran surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat 24. Ini pelajarannya luar biasa. Ini pelajaran adab.